Halo rekan-rekan pendidik, selamat datang di sesi bedah materi kita. Oke, mari langsung kita mulai saja ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah rancangan pembelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial yang khusus dirancang buat siswa kelas 4 SD. Tapi ingat, ini bukan sekedar RPP biasa loh, ini benar-benar sebuah cetak biru untuk kelas master berdurasi 70 menit yang sukses menyulap konsep abstrak soal interaksi sosial jadi pengalaman belajar yang luar biasa interaktif dan terstruktur. Coba bayangkan Anda ada di menit-menit pertama kelas. Alih-alih langsung menyuapi siswa dengan setumpuk teori, gurunya justru melempar pertanyaan apersepsi yang provokatif banget. Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan orang lain? Pertanyaan ini benar-benar jadi kail yang sempurna. Dengan melempar pertanyaan ini ke anak-anak kelas 4, rasa ingin tahu mereka seketika terpancing. Materi langsung terasa relevan dengan keseharian mereka. Ini tuh cara brilian banget buat mengubah siswa dari yang tadinya cuma pendengar pasif jadi pemikir aktif sejak detik pertama kelas dimulai. Nah, untuk perjalanan kita kali ini ada 5 fase yang bakal kita lewati. Mulai dari persiapan dan tujuan pembelajaran, lanjut ke rangsangan dan identifikasi masalah, lalu pengumpulan dan pengolahan data, disusul pembuktian dan penarikan kesimpulan, dan terakhir ditutup dengan refleksi. Oke, kita masuk ke fase pertama, persiapan dan tujuan pembelajaran. Hal yang benar-benar menarik perhatian di sini adalah bagaimana manajemen waktu yang super ketat ini jadi semacam jangkar untuk seluruh sesi 70 menit. Kita punya 10 menit untuk pendahuluan, porsi masif 55 menit untuk kegiatan inti, dan pas 5 menit di akhir untuk penutup. Struktur waktu yang presisi ini memastikan gak ada 1 menit pun yang terbuang sia-sia. Ritme kelas jadi sangat dinamis dan pastinya fokus siswa tetap terkunci rapat. Dan tahukah Anda, di balik semua aktivitas seru tadi ada semacam tulang punggung pedagogis yang sangat kokoh, yaitu 5 struktur inti IPS. Ini sengaja dirancang untuk membangun keterampilan kognitif anak lapis demi lapis. Dimulai dari mengenali ciri dasar yang disebut atribut, lalu mengelompokkannya ke dalam kelas, memahami tanda lewat simbol, sampai merangkai maknanya jadi sebuah konsep, dan puncaknya menciptakan sebuah generalisasi atau kesimpulan besar. Fondasi inilah yang bikin sesi ini bukan sekedar ajang menghafal belaka. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, rangsangan dan identifikasi masalah. Mari kita lihat bagaimana fase ini dibangun, semuanya didikte oleh metode saintifik 5 langkah yang biasa kita kenal dengan 5M. Dari stimulasi, merumuskan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolahnya, sampai ke tahap verifikasi dan generalisasi. Model ini memastikan siswa kita bertindak layaknya ilmuwan muda yang sedang memecahkan masalah di dunia nyata, bukan cuma sekedar duduk diam membaca buku teks. Nah, di tahap stimulasi pada 10 menit pertama ini, ada narasi mikro yang menarik banget. Siswa langsung mengambil peran sebagai protagonis aktif. Mereka mengamati gambar atau bahkan menonton video tentang warga yang gotong royong membersihkan lingkungan atau malah melihat contoh konflik kecil di masyarakat. Dari visual tersebut, mereka diminta mengidentifikasi atribut dasar IPS, seperti elemen komunikasi. Jadi mereka benar-benar belajar langsung dengan mengamati dunia nyata. Setelah dipancing secara visual tadi, guru dengan mulus mengubah peran siswa menjadi pemikir kritis. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berisi 4-5 orang, lalu ditantang untuk merumuskan pertanyaan sendiri. Jadi, bukannya dikasih tahu apa itu interaksi, mereka malah saling bertanya, apa ya yang bakal terjadi kalau nggak ada kerjasama sama sekali di lingkungan kita? Nah, tepat di titik inilah struktur IPS di tingkat kelas mulai terbentuk. Kenapa? Karena mereka mulai bisa mengelompokkan masalah secara mandiri. Keren kan? Lanjut ke bagian ketiga, pengumpulan dan pengolahan data. Di tahap ini, siswa dihadapkan pada 2 bentuk interaksi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada interaksi asosiatif yang sifatnya menyatukan, seperti kerjasama. Tapi di sisi lain, ada interaksi disosiatif yang justru memicu konflik atau persaingan. Hebatnya, mereka tidak disuruh sekedar menghafal istilah loh. Mereka mencatat semua ini sebagai simbol dalam struktur IPS tadi. Artinya, mereka berhasil menghubungkan konsep akademis murni dengan realitas interaksi manusia yang barusan mereka amati. Tentu saja data sebanyak apapun gak akan ada artinya kalau tidak diolah ya kan? Nah, selama 10 menit fase pengolahan data ini, siswa mulai menyortir temuan-temuan mereka. Mereka membuat tabel, menyusun peta pikiran atau mind map yang sederhana namun efektif. Proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual ini ternyata adalah kunci utama. Disinilah anak-anak kelas 4 SD ini berhasil menangkap konsep inti IPS, yaitu tentang hubungan timbal balik. Mereka benar-benar memproses informasi menjadi pengetahuan yang matang. Masuklah kita ke bagian keempat sekaligus klimaksnya, pembuktian dan penarikan kesimpulan.
Coba perhatikan definisi akhirnya ini. Sesuatu yang sangat penting untuk diingat adalah definisi ini bukanlah rumus yang sekadar didiktekan guru di awal kelas. Sama sekali bukan. Ini adalah kesimpulan murni yang dirumuskan dan dicapai sendiri oleh para siswa di tahap verifikasi, tepat setelah mereka mempresentasikan temuan mereka. Karena mereka dibimbing melewati seluruh proses observasi sampai presentasi, pemahaman tentang apa itu interaksi sosial ini jadi tertanam jauh lebih kuat di benak mereka. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, mereka bisa sampai pada kesimpulan tingkat tinggi ini. Inilah puncak dari struktur IPS yang kita bahas tadi, tahap generalisasi. Bayangkan saja, fakta bahwa anak-anak kelas 4 SD mampu mendeduksi sendiri sebuah pernyataan sekuat, interaksi sosial penting untuk kehidupan harmonis, itu sungguh luar biasa. Ini membuktikan secara mutlak betapa suksesnya struktur rencana pembelajaran yang dirancang ini. Mereka bukan cuma belajar soal fakta, tapi mereka sedang belajar tentang sebuah kebijaksanaan. Terakhir, kita tiba di bagian kelima, refleksi dan penutup pembelajaran. Di sisa 5 menit terakhir yang krusial ini, sang guru tidak asal-asalan menutup kelas. Mereka melontarkan pertanyaan reflektif, memberikan penguatan materi, dan yang paling keren, mereka menjembatani teori yang ada di kelas langsung ke kehidupan rumah siswa. Caranya, lewat tugas jurnal yang sangat simpel. Siswa diminta menuliskan 3 contoh interaksi sosial yang terjadi di rumah mereka sendiri. Jadi, proses pembelajarannya tidak berhenti begitu saja saat bel sekolah berbunyi, tapi terus berlanjut sampai ke ruang keluarga di rumah. Setelah melihat betapa rapi dan efektifnya struktur 70 menit ini dirancang, mulai dari kail pertanyaan pertama sampai tugas refleksi di rumah tadi, rasanya kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan yang sangat menantang. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan pendekatan terstruktur dan berbasis penemuan ini untuk membangun keterampilan interaksi sosial yang lebih baik di lingkungan kelas atau ruang lingkup pendidikan Anda sendiri? Coba pikirkan hal itu. Mari kita terus semangat menciptakan pengalaman belajar yang tidak terlupakan buat para siswa. Terima kasih sudah bergabung di Bedah Materi kali ini, dan sampai jumpa.